Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Satya Bayakti, NPM T101819. Di sini saya akan membahas materi-materi tugas 8 akuntansi keuangan lanjutan 1A. Pertama adalah akuntansi. Definisi akuntansi adalah akuntansi yang berarti menghitung secara garis besar. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut akuntan. Klasifikasi bidang akuntansi. Karena ada bidang-bidang akuntansi, yang pertama ada akuntansi keuangan. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan berhasil ini bersifat serbaguna, general purpose. Kegiatan meliputi pencatatan, kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan, auditing. Dalam pemeriksaan akuntansi ini, dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan. Bidang ini berhubungan dengan audit secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan, meskipun tujuan utama audit agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya, namun tujuan lainnya seperti terhadap kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Yang ketiga ada akuntansi biaya, cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu, dengan adanya akuntansi biaya ini, akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Yang keempat ada akuntansi manajemen accounting. Jadi, bidang ini yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Jadi, meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuannya, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Yang kelima ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan, serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Yang keenam ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan negara. Akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Lalu ada akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan, yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Lalu yang kedelapan yang terakhir, akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat, lembaga-lembaga tinggi negara, dan departemen di bawahnya. Itulah bidang-bidang akuntansi. Lalu ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang pertama adalah merekam catatan transaksi. Merekam catatan transaksi, recording report, secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Lalu ada melindungi properti dan aset. Melindungi properti dan aset semua disposisi tidak sah dari aset akan mengakibatkan sebuah bisnis mengalami kebangkrutan. Itulah sistem akuntansi dirancang untuk melindungi properti dan aset bisnis dari pemakaian yang tak sah.
Lalu yang ketiga adalah mengkomunikasikan hasil. Mengkomunikasikan hasil dan transaksi dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu, misalnya investor, kreditur, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya. Lalu yang keempat ada mengklasifikasikan. Dengan adanya klasifikasi tersebut, akan memudahkan dalam mengelompokkan jenis transaksi atau entry. Lalu kelima ada membuat ringkasan. Aktivitas meringkas ini melibatkan penyajian data rahasia dengan penyampaian yang bisa dimengerti dan berguna bagi internal maupun eksternal pengguna akhir dalam pendapat tersebut. Lalu yang keenam ada analisis dan penafsiran. Data keuangan yang sudah diproses analisis kemudian diinvestasikan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga dapat membantu dalam membuat penilaian mengenai kondisi keuangan dan probabilitas operasional bisnis. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum, mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode, serta teknik yang berada di dalam lingkungan akuntansi sepenuhnya dicatat dalam suatu periode tertentu. Nah, dalam siklus akuntansi ada jurnal-jurnal. Yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jadi, jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Lalu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0. Pada awal periode akuntansi, akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Lalu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Lalu ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dengan kata lain, buku besar pembantu sebagai perluasan buku besar umum. Dan yang terakhir ada buku besar umum, yaitu semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu, seperti kas, piutang usaha, persediaan utang, dan modal. Itu materi tentang akuntansi. Lalu materi dengan laporan keuangan. Jadi, di sini laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Di dalam laporan keuangan terdapat jenis-jenis laporan keuangan. Yang ke-1 neraca. Jenis laporan keuangan sederhana ini berupa daftar sistematis yang terdiri dari aktiva, utang, dan modal pada tanggal tertentu yang biasa dibuat pada akhir tahun. Daftar ini tergolong sistematis karena secara disusun berdasarkan urutan tertentu. Melalui neraca, bisa diketahui jumlah kekayaan perusahaan, kemampuan perusahaan membayar kewajiban, dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar. Lalu ada laporan laba rugi. Jenis laporan keuangan ini merupakan ikhtisar tentang pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu sehingga laba yang diperoleh atau rugi yang dialami bisa segera diketahui. Di dalam laporan laba rugi ini ada komponen-komponennya. Yang ke-1 adalah pendapatan usaha. Akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan produk.
utama perusahaan. Lalu kedua ada beban pokok penjualan. Akun ini merupakan nilai tercatat dari persediaan yang dijual. Lalu ketiga ada laba rugi kotor. Akun ini merupakan selisih antara pendapatan usaha dengan beban pokok penjualan. Lalu ada beban usaha. Akun ini merupakan beban kegiatan utama perusahaan yang dilaporkan dalam dua kategori, yaitu beban penjualan, lalu beban umum dan administrasi. Yang terakhir adalah laba rugi usaha. Akun ini merupakan selisih antara pendapatan usaha dengan beban usaha. Lalu ada laporan arus kas. Aktivitas operasinya. Semua transaksi yang terkait dengan operasional utama perusahaan, dengan kata lain yang tergolong dalam aktivitas operasional adalah segala transaksi yang akan masuk ke dalam laporan laba rugi, mulai dari pendapatan, harga pokok penjualan, sampai dengan biaya operasional. Lalu ada aktivitas investasinya. Semua transaksi yang terkait dengan penjualan dan pembelian aktiva tetap, penerimaan kas dari piutang, pengembalian cash advance, pengeluaran kas yang mengakibatkan piutang meningkat. Termasuk juga dalam hal ini adalah pemberian cash bond, deposit, dan uang muka biaya. Lalu yang ketiga ada aktivitas pendanaannya. Jadi transaksi-transaksi yang terkait dengan modal dan kewajiban, yaitu pengeluaran kas untuk pelunasan utang, penerimaan kas dari hasil utang baru, lalu penerimaan atas penjualan saham atau surat berharga lainnya. Lalu yang terakhir ada laporan perubahan modal. Jenis laporan ini menunjukkan perubahan modal untuk periode tertentu, yaitu 6 bulan atau 1 tahun. Melalui laporan perubahan modal, bisa diketahui berbagai penyebab perubahan modal selama periode tertentu. Nah, di sini ada gambaran setiap jenis laporan keuangannya. Nah, manfaat neraca yaitu alat yang digunakan untuk analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun, dan juga bisa untuk alat untuk menganalisis likuiditas, kemampuan perusahaan mengembalikan hutang dalam bentuk dana cair atau liquid. Lalu ada yang terakhir, alat untuk menganalisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Lalu ada manfaat laporan laba rugi. Manfaat pertama dari laporan laba rugi yaitu dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan. Melalui laporan laba rugi, Anda dapat melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang didapat oleh perusahaan dengan melakukan evaluasi. Selanjutnya, Anda dapat meminimalkan risiko kerugian. Nah, dapat menilai pengelolaan yang efektif dan tidak. Manfaat lain dari laporan laba rugi adalah menjadi tolak ukur perusahaan untuk bekerja lebih baik lagi. Lalu manfaat dari laporan arus kas yaitu adalah melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi penandaan selama satu periode. Lalu ada laporan perubahan modal. Manfaatnya bagi perusahaan yaitu sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien, mengintisarkan aktiva, pembayaran dan investasi, merekam dana yang diperoleh dalam satu periode akuntansi, serta menjadikan data perubahan modal kerja. Lalu di sini ada hubungan antar laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca menciptakan hubungan artikulatif. Laba rugi yang tersaji di laporan laba rugi menjadi bagian dilaporkan perubahan ekuitas. Selanjutnya, saldo akun ekuitas yang terjadi di laporan perubahan ekuitas tercantum di neraca, khususnya di elemen ekuitas. Sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca, yaitu kas. Jadi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, yaitu saling berhubungan. Lalu ada penyajian elemen-elemen persamaan akuntansi di laporan keuangan. Dan sebagai berikut, elemen-elemen aset, utang, dan ekuitas disajikan di neraca, elemen-elemen pendapatan dan biaya disajikan di laporan laba rugi, elemen-elemen pengembalian ekuitas dan ekuitas disajikan di pelaporan. Lalu, perubahan ekuitas salah satu elemen aset yaitu kas disajikan dalam laporan arus kas.
Jadi penjelasan tentang laporan keuangan di atas dapat disimpulkan ya, bahwa laporan keuangan yang satu dengan lainnya memiliki hubungan yang amat penting. Kini dikarenakan laporan keuangan merupakan suatu hal vital, yang artinya hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan, guna dilakukannya pengembalian keputusan yang tepat. Lalu ada pengguna laporan keuangan, ya, dari pihak internalnya, perusahaan, pemilik, karyawan, manajemen perusahaan. Lalu di pihak eksternalnya, pihak eksternal perusahaan yaitu ada investor, analis investasi, pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, otoritas pajak, dan pemerintah. Lalu perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang, hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan rasanya. Bentuk dari produknya merupakan layanan, sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Sedangkan perusahaan dagang tidak memiliki persediaan yang rumit, layaknya perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang dalam menghitung harga pokok penjualannya hanya membutuhkan laporan stock of name dari persediaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses. Hal ini dikarenakan perusahaan dagang menjual produk yang siap dijual tanpa harus mengelola atau merubah produk tersebut. Terus, ada perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Yang pertama, dalam menentukan harga pokok perusahaan dagang, kita harus menentukan dulu pembelian bersih. Pembelian bersih merupakan penjualan dari pembelian dan biaya angkut pembelian dikurang dengan jumlah retur pembelian dan potongan pembelian. Adapun rumus untuk menghitungan adalah jadi pembelian bersih itu pembelian ditambah nilai angkut pembelian. Kalau ada retur dikurang retur pembelian, lalu dikurang lagi potongan pembelian. Jadi pembelian bersih pembelian ditambah nilai angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang pemotongan pembelian. Lalu yang langkah keduanya adalah menghitung barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual merupakan penjumlahan antara persediaan awal barang dagang dengan pembelian bersih. Jadi rumusnya adalah persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih, baru terjadi barang tersedia untuk dijual. Lalu yang terakhir untuk menghitung HPP perusahaan dagang, yaitu HPP perusahaan dagang dapat dihitung dengan mengurangkan barang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir. Jadi, harga pokok perusahaan dagang adalah barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Baru kita dapat mengetahui harga pokok penjualan perusahaan dagang. Lalu ada standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan. Standar adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, di standar akuntansi ini ada jenis-jenis standar akuntansi. Yang pertama, PSAK-IFRS. PSAK-IFRS adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard. Sebagian dari Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia mengadopsi IFRS? Hal ini dikarenakan Indonesia adalah bagian dari IFAX. Bagian dari IFAX secara otomatis harus mematuhi SMO atau Statement Membership Obligation yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi. Ada beberapa manfaat dari penerapan IFRS. Yang pertama adalah meningkatkan daya banding laporan keuangan. IFRS juga dapat memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional. Lalu yang kedua ada SAK-ITEP. SAK-ITEP merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. ITEP di sini berarti entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.
SHK ITEB memiliki banyak manfaat, antara lain membantu perusahaan-perusahaan kecil menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri, dan juga dapat pula diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana pengembangan usahanya. Lalu ada PSAK Syariah. Dari namanya kita bisa tahu ya bahwa ini adalah SAK yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. PSAK Syariah terdiri dari kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi muharabah musyarakah, muhadabah, salam, dan istihana. Lalu yang terakhir ada SAP. SAP singkatan dari Standar Akuntansi Pemerintah. SAP ini diterbitkan oleh SAP, ini ditetapkan sebagai PP, Peraturan Pemerintah, yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, LKPP, dan laporan keuangan pemerintah daerah, LKPD. Nah, jadi dalam PSAK IFRS ini kan ada pengguna instansi setiap standar akuntansi. Nah, untuk PSAK IFRS digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntan lisensi publik, yaitu badan yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal. Lalu SHK ITEB-nya digunakan untuk entitas yang akuntansibilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Lalu PSAK Syariah digunakan untuk lembaga kebijakan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah. Lalu SAP, peraturan pemerintah yang diterapkan digunakan oleh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat. Perbedaan antara SHK ITEB dan PSAK antara lain, penyajian laporan keuangannya tidak menyajikan aset keuangan, investasi properti berdasarkan nilai wajar, aset biologis diukur dengan harga perolehan dan nilai wajar, kewajiban jangka panjang yang ada bunganya, aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan, serta non-controlling interest. Lalu yang kedua ada penyajian laporan laba rugi. SHK ITEB menggunakan judul laporan laba rugi, sedangkan PSAK menggunakan judul laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga dalam catatan laporan keuangannya, CLK-nya, perbedaannya terletak pada penguahan modal saham. SHK ITEB tidak sama dengan penguahan modal saham PSAK. Lalu di laporan arus kasnya, pada SHK ITEB arus kas aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung dan tidak mengukur arus kas mata uang asing. Lalu tidak adanya peraturan mengenai laporan keuangan konsolidasi dan terpisah dalam SHK ITEB. Sekarang masuk ke badan usaha. Badan usaha itu terdiri dari perseroan terbatas, adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal, terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimiliki. Karena modalnya sendiri terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Lalu ada persekutuan, yang artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sekutu artinya peserta pada suatu perusahaan. Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih meningkatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi. Lalu yang terakhir ada perusahaan perseorangan, adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki hanya oleh satu orang. Jadi individu dapat membantu badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis operasional tanpa adanya batasan pendidikannya. Pada umumnya, perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit, dan menggunakan alat produksi teknologi sederhana. Contohnya UMKM, usaha kecil menengah seperti bengkel, laundry, salon kecantikan, rumah makan, dan tukang bakso keliling. Lalu ada badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis hukum dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan.
Jadi walaupun pada kenyataannya berbeda, jadi badan usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Badan usaha didefinisikan sebagai kesatuan yuridis dan ekonomis dari penggunaan faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini ada surat-surat izin yang diperlukan dalam pendirian badan usaha. Yang pertama, surat izin tempat usaha. Kedua, surat izin perdagangan. Ketiga, nomor pokok wajib pajak. Nomor registrasi perusahaan. Nomor rekening bank. Analisa mengenai dampak lingkungan. Surat izin lainnya yang terkait dengan pendirian usaha. Nah, kalau sudah mempunyai surat-surat izin, barulah bisa mendirikan badan usaha. Tapi di badan usaha pasti terdapat likuidasi atau pasti akan terjadi likuidasi kalau perusahaan tersebut sudah tidak bisa lagi membayar kewajiban. Likuidasi badan usaha. Likuidasi adalah proses pengurusan dan pemberesan aktiva dan pasiva dari suatu perusahaan yang penanganannya dilakukan oleh kurator jika dalam proses hukum kepalitan atau likuidator di luar lingkup hukum kepalitan. Yang akhir dari pemberesan tersebut digunakan untuk membayar utang dari debitor kepada kreditor-kreditornya. Likuidasi bertujuan untuk melakukan penyelesaian atas harta suatu perusahaan atau badan hukum yang dibubarkan. Jika syarat pembubaran perusahaan telah terpenuhi, proses likuidasi ini dapat dimulai dengan menunjuk seseorang atau lebih likuidator. Lalu ada penyebab likuidasi. Penyebab likuidasinya bisa jadi karena atas kehendak atau rapat umum pemegang saham. Lalu waktu berdirinya perusahaan sudah berakhir dan tidak diperpanjang. Lalu berdasarkan putusan pengadilan jika ada yang bermasalah. Lalu hasil merger atau konsolidasi perusahaan yang membutuhkan likuidasi. Tapi di likuidasi terdapat tahapan-tahapan. Yang pertama ada pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perusahaan. Dalam proses likuidasi suatu perusahaan atau perseroan menunjuk likuidator, bisa direksi atau pihak lain. Likuidator wajib memberitahukan pembubaran perseroan kepada seluruh kreditor melalui surat kabar dan berita negara Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak tanggal pembubaran perseroan. Lalu pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Nah, jadi kan harus di pembagian juga harta kekayaannya. Nah, yang jadi tahap berikutnya pemberesan harta kekayaan perusahaan yang meliputi pencatatan dan pengumpulan aset dan utang usaha, pengumuman tentang rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi melalui surat kabar dan BNRI, proses pembayaran kewajiban kepada kreditor, pembayaran sisa hasil likuidasi kepada para pemegang saham, tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan terkait dengan pemberesan kekayaan perusahaan. Jika ternyata utang perusahaan lebih besar daripada kekayaannya, maka likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perusahaan. Kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain dan seluruh kreditor menyetujui pemberesan kekayaan dilakukan di luar kepailitan. Lalu ada 3 pengajuan keberatan kreditor. Atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, kreditor dapat mengajukan keberatannya dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman pembubaran perseroan. Jika likuidator menolak keberatan yang diajukan kreditor, maka kreditor dapat menggugat secara hukum dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal penolakan. Sementara bagi kreditor yang belum melayangkan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 tahun sejak pengumuman pembubaran perseroan. Tahap selanjutnya adalah pertanggungjawaban likuidator. Likuidator yang ditunjuk untuk melaksanakan likuidasi perseroan bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan dan pengangkatnya, sementara koruptor bertanggung jawab kepada hakim pengawas. Lalu yang terakhir ada pengumuman hasil likuidasi.
Hasil likuidasi dapat disampaikan oleh likuidator kepada menteri dan diumumkan ke dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan likuidator. Selain itu juga, bisa dilakukan setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Pengumuman ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak pertanggungjawaban likuidator atau kurator yang terima RUPS, pengadilan atau hukum pengawas. Baiknya status badan hukum perseroan tersebut dapat ditahu oleh menteri yang kemudian menghapus nama perseroan dari daftar perseroan. Nah, di likuidasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu likuidasi sekaligus merupakan suatu proses likuidasi di mana seluruh aktiva dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditur eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada sekutu atau bagian modal yang disetorkan. Lalu yang kedua ada likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap merupakan suatu likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan menyakup pembayaran secara periodik, cicilan atau bertahap kepada para sekutunya selama masa likuidasi. Likuidasi bertahap menyakup distribusi kas kepada para sekutu sebelum likuidasi aset sepenuhnya dilakukan. Lalu materi selanjutnya adalah pelaporan segmen. Adanya laporan segmen perusahaan merupakan bagian suatu perusahaan yang khususnya beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Tujuan untuk menyediakan informasi bagi para pembisnis yang menggunakan laporan keuangannya mengenai kontribusi laba, skala relatif, dan tren pertumbuhan dan berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat terjadi sebagai berikut. Definisi pelaporan segmen terdiri dari 3 segmen yang harus diketahui dalam setiap pembisnis, yaitu yang pertama ada segmen perusahaan, merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Segmen ini dapat berbentuk sebuah anak perusahaan cabang, suatu divisi suatu departemen. Dalam beberapa hal, sebuah joint venture atau anak perusahaan lain bukan hasil dari investasi. Beberapa segmen aktiva, kinerja aktivitas segmen dapat diketahui secara jelas untuk memisahkan secara fisik dan operasionalnya. Lalu yang kedua ada segmen geografis, merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atau sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Lalu ada segmen industri, merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Menurut pembagian industri atau kelompok produk atau jasa yang sejenis berbeda dengan terutama untuk para pelanggan di luar perusahaan industri dapat dibagi dan dikelompokkan menjadi industri pertambangan, transport, perhotelan, pariwisata, atau jasa profesional dan sebagainya. Di sini ada dasar pelaporan keuangan segmen. Yang pertama, adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, sehingga memberi peluang dasar segmentasi, yaitu segmentasi jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Lalu adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah unsur penggunaan aktiva, yang merupakan hal penting bagi perusahaan sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Lalu ada materi langsungnya ada periode pelaporan keuangan. Periode kalender. Dalam 1 tahun kalender, kuartal pertama Q1 dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Maret. Kuartal kedua Q2 berlangsung pada 1 April, 30 Juni, kuartal ketiga dari 1 Juli hingga 30 September, dan kuartal keempat adalah 1 Oktober hingga 31 Juli. Desember adalah singkatan untuk kuartal pertama. Seperti halnya tahun fiskal, perusahaan dapat memiliki kuartal fiskal yang berbeda dari kuartal kalender, tapi kuartal kalender fiskal harus sesuai dengan tahun fiskal mereka. Lalu ada periode fiskal.
adalah periode 12 bulan yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk pelaporan dan penganggaran keuangan yang kadang-kadang mengikuti tahun kalender Januari, Desember, kadang-kadang tidak. Lalu ada periode interim, adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Periode interim berkaitan dengan tingkat materialitas suatu transaksi dalam memutuskan bagaimana mengakui, mengukur, mengklasifikasi, atau mengungkapkan suatu pos untuk tujuan pelaporan keuangan interim. Maka materialitas dinilai terkait dengan data keuangan periode interim. Lalu yang terakhir ada periode tahunan, adalah laporan yang berisi ringkasan keuangan dan aktivitas perusahaan dalam periode setahun penuh. Periode tahunan biasanya disiapkan untuk pihak eksternal seperti investor, regulator, atau pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu ada materi terakhir ada pelaporan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan jika pihak manajemen dan beberapa stakeholder membutuhkan laporan keuangan pada saat tertentu. Laporan keuangan yang pada umumnya hanya dapat dibuat pada akhir tahun akan disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lainnya untuk diterbitkan dan disebut sebagai laporan keuangan interim. Nah, laporan keuangan interim ini diterbitkan kurang dari jangka waktu 1 tahun namun masih mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Hanya saja kurang lengkap jika dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan. Di Indonesia, laporan keuangan interim dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 03 tentang laporan keuangan interim yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pandangan laporan keuangan interim yaitu ada dua periode interim yang dianggap sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sama seperti dengan periode tahunan. Lalu yang kedua adalah periode interim adalah bagian integral dengan periode tahunan. Sekian dari saya. Maaf kalau masih ada yang kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.